Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, dari kelompok 3. Video ini kami buat sebagai tugas dari mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM. Kelompok kami terdiri dari Nafisa Agesti, Nuza Tunida, Arsana Indra Waspada, Rista Dwi Febriana, dan Lismawati. Materi yang akan kami presentasikan adalah koperasi sebagai organisasi bisnis. Memahami koperasi sebagai organisasi bisnis artinya koperasi merupakan organisasi otonom dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis. Seperti yang kita ketahui, koperasi di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam hal perekonomian di Indonesia. Nah, berikut ada beberapa peran penting koperasi pada perekonomian di Indonesia. Yang pertama yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kekuatan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan sosialnya. Yang kedua yaitu mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai suku gurunya. Dan yang keempat yaitu mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Nah, selanjutnya ada penyebaran organisasi koperasi modern. Jadi, koperasi modern ini didirikan pada akhir abad ke-18 terutama sebagai jawaban atas masalah-masalah sosial yang timbul selama tahap awal revolusi industri. Industri yang mula-mula bercorak padat karya berubah menjadi padat modal. Dan produksi yang mula-mula dilaksanakan berdasarkan pesanan berubah menjadi industri yang memproduksi untuk kebutuhan pasar atau produksi secara massal. Setelah masalah-masalah sosial itu terjawab, muncullah prinsip koperasi Rochdale atau yang biasa disebut juga dengan The Principles of Rochdale yang dikembangkan dari koperasi konsumsi di Rochdale, Inggris pada tahun 1844. Prinsip tersebut adalah 1. Keanggotaan bersifat terbuka, 2. Pengawasan secara demokratis, 3. Bunga yang terbatas atas modal, 4. Pembagian SHU yang sesuai dengan jasa anggota, 5. Penjualan dilakukan sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara tunai, 6. Tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, dan politik, 7. Barang-barang yang dijual harus merupakan barang-barang yang asli, tidak rusak atau palsu, dan yang kedelapan yaitu pendidikan terhadap anggota secara berkesinambungan. Adapun sedikit informasi tambahan mengenai koperasi. Jadi di negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia saat ini, peranan pemerintah dalam mengembangkan koperasi masih diperlukan. Alasan pemerintah membantu pengembangan organisasi koperasi yaitu 1. Alasan non-ekonomi. Koperasi memang harus ada meskipun organisasi ini tidak mampu bersaing atau kurang menguntungkan dibanding perusahaan non-koperasi. Di Indonesia, koperasi telah termuat di dalam penjelasan UUD 1945 dan secara ideologis, koperasi dianggap sebagai suku guru perekonomian Indonesia. Hal itu yang menjadikan pemerintah bertanggung jawab dalam mengembangkan organisasi koperasi. Lalu yang kedua yaitu ada alasan ekonomi. Koperasi mempunyai potensi dan kelebihan khusus dalam bersaing dengan perusahaan non-koperasi. Dalam kondisi ini, koperasi dihadapkan pada dua hal yaitu 1. Koperasi dihadapkan pada permasalahan khusus sejak tahap permulaan usahanya, yang artinya koperasi tidak mampu mewujudkan manfaat yang diharapkan. Dan yang kedua, para pesaing non-koperasi sejak semula telah berproduksi dengan biaya yang rendah, yang artinya koperasi tidak mungkin mampu bersaing dengan organisasi non-koperasi. Lalu selanjutnya pada tahun 1808 sampai 1883, seorang tokoh bernama Herman Schulze Delitzsch berhasil mengembangkan sebuah organisasi koperasi kredit perkotaan
dan mengembangkan 3 prinsip yang kemudian menjadi sendi-sendi dasar koperasi. Ketiga prinsip tersebut adalah: 1. Prinsip menolong diri sendiri, 2. Prinsip pengurus atau mengelola sendiri, dan 3. Prinsip mengawasi sendiri. Dan di mana sendi-sendi dasar ini kemudian dikembangkan menjadi prinsip identitas koperasi yang menyatakan bahwa anggota sebagai pemilik sekaligus pelanggan utama koperasi. Sejarah koperasi di Indonesia. Koperasi di Indonesia dipelopori oleh R. Arla Wiriatmaja, yakni seorang patih dari Purwokerto pada tahun 1896, yang mana mendirikan koperasi simpan pinjam dengan modal sebagian besar berasal dari dirinya sendiri. Ide koperasi kemudian dikembangkan oleh Budi Utomo pada tahun 1908 dan Serikat Islam pada tahun 1911. Keduanya sama-sama membuka koperasi konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara membuka toko-toko koperasi. Koperasi syariah di Indonesia. Koperasi syariah mulai dibicarakan ketika banyak orang menyikapi pesatnya pertumbuhan Baitul Mal wa Tamwil atau BMT di Indonesia. Salah satunya BMT Bina Insan Kamil di Jakarta yang berdiri pada tahun 1992 menjadi inspirasi berdirinya BMT di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan segala kegiatan dalam bentuk perhimpunan dana masyarakat, dalam bentuk tabungan, dan distribusi dalam bentuk kredit harus berbentuk bank pada pasal 26. Berdirinya beberapa LPSM atau Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat inilah yang memayungi KSM BMT. Nilai-nilai dalam koperasi. Nilai-nilai dasar: 1. Menolong, 2. Tanggung jawab, 3. Demokrasi, 4. Persamaan, 5. Keadilan, 6. Solidaritas. Nilai-nilai etis: 1. Kejujuran, 2. Keterbukaan, 3. Tanggung jawab sosial, 4. Kepedulian terhadap orang lain. Nilai-nilai dasar koperasi dalam perspektif Islam. 1. Syirkah Bina, bentuk kerjasama dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan usaha bersama dan membagi keuntungan atau kerugian berdasarkan proporsi jumlah modal masing-masing. 2. Syirkah muwafadah, bentuk kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan usaha dengan persyaratan sebagai berikut: 1. Jumlah modal sama besar, 2. Memiliki kewenangan untuk bertindak secara hukum, 3. Harus sesama muslim, 4. Masing-masing anggota mempunyai hak bertindak atas nama syirikah. 3. Syirikah wujud, kerjasama dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal atau hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi di antara mereka. 4. Syirikah abdan, bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan dan hasilnya dibagi di antara sesama mereka berdasarkan perjanjian. Koperasi sebagai organisasi ekonomi berbasis orang atau keanggotaan atau yang dikenal dengan Membership Based Association ini menjadi kekuatan substantif perekonomian negara-negara maju. Spirit Membership Based Association ini teraktualisasikan dalam 7 kebaikan yang dalam beberapa literatur itu dianggap sebagai modal sosial atau sosial kapital, yakni yang pertama, kebenaran untuk menggerakkan kepercayaan, 2. Keadilan dalam usaha bersama, 3. Kebaikan dan kejujuran mencapai perbaikan, 4. Tanggung jawab dalam individualitas dan solidaritas, 5. Paham yang sehat, cerdas, dan tegas, 6. Kemauan menolong diri sendiri serta menggerakkan keswasembadaan, 7. Kesetiaan dalam kekeluargaan. Implementasi ketujuh nilai yang menjiwai kepribadian koperasi dituangkan ke dalam 7 prinsip operasional koperasi secara internal dan eksternal, yakni yang pertama keanggotaan sukarela dan terbuka, yang kedua pengendalian oleh anggota secara demokratis, 3. Partisipasi ekonomi anggota, 4. Otonomi dan kebebasan, 5. Pendidikan, pelatihan, serta informasi, yang keenam kerjasama antar koperasi, dan terakhir kepedulian terhadap komunitas.
Koperasi berbasis nilai Islam di Indonesia pertama kali dibentuk oleh paguyuban usaha bernama Syarikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo, Jawa Tengah dan beranggotakan para pedagang muslim. Pada perkembangannya, SDI kemudian berubah menjadi Syarikat Islam atau yang dikenal hanya SI yang bernuansa gerakan politik. Ada 7 pantangan yang harus dihindari dalam bisnis koperasi dan yang berbasis syariah dan harus dipegang sebagai pantangan moral bisnis atau moral hazard, yakni yang pertama ada masyir, yaitu segala bentuk spekulasi judi atau gambling yang mematikan sektor real dan tidak produktif. 2. Ada asusila, yaitu praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial. 3. Ada harar, yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. 4. Ada haram, yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syariah. 5. Ada riba, di mana segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan atau yang kita kenal sebagai bunga pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran atau barter. Yang keenam ada ihtikar, yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga. Terakhir yaitu berbahaya, di mana segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan maslahat dalam maqasid syariah. Pemerintah dan swasta meliputi individu maupun masyarakat dapat mentransformasikan nilai-nilai syariah dalam nilai-nilai koperasi dengan mengadopsi 7 nilai syariah dalam bisnis. Yang pertama yaitu sidik yang mencerminkan kejujuran, akurasi, dan akuntabilitas. Kedua ada istiqomah yang mencerminkan konsistensi, komitmen, dan loyalitas. 3. Ada tablik yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, serta komunikatif. 4. Ada amanah yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, serta kredibilitas. Kelima ada fatonah yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, serta inovatif. Keenam ada riayah yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian, dan awareness. Terakhir ada mas'uliyah yang mencerminkan responsibilitas. Karakteristik koperasi sebagai organisasi bisnis. Wigner 1989 memberikan karakteristik khusus koperasi sebagai organisasi bisnis sebagai berikut. Yang pertama, adanya sekelompok orang yang menjalin hubungan antara sesamanya atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan yang sama disebut kelompok koperasi. Yang kedua, adanya dorongan motivasi untuk mengorganisasikan diri dalam kelompok guna memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha bersama atas dasar swadaya dan saling tolong-menolong disebut motivasi swadaya. Yang ketiga, adanya perusahaan yang didirikan dan dikelola secara bersama-sama disebut perusahaan koperasi. Dan yang terakhir, tugas perusahaan tersebut adalah untuk memberikan pelayanan kepada anggotanya disebut promosi anggota dengan cara menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang dibutuhkan anggota. Perbedaan koperasi dan non-koperasi. Koperasi merupakan kumpulan dari orang-orang, sedangkan non-koperasi adalah kumpulan modal. Koperasi adalah organisasi ekonomi di mana anggotanya sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan utama. Sedangkan pada non-koperasi, anggota dapat berfungsi sebagai pemilik tapi bukan sebagai pelanggan. Secara hukum, koperasi adalah organisasi yang didesain dengan hak keanggotaan satu orang satu suara, pembagian surplus berdasarkan jasa anggota, dan keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Pada perusahaan non-koperasi, hak suara tergantung pada jumlah modal yang disetor. Artinya, semakin banyak modal yang disetor, semakin besar suaranya. Kritik terhadap koperasi. Koperasi yang sejak awal pembangunan di negara-negara berkembang dijadikan salah satu model pemberdayaan para petani dan masyarakat miskin. Sejak tahun 70-an menjadi sorotan utama dalam berbagai kritik, diantaranya dampak koperasi terhadap pembangunan yang sangat kurang karena ia tidak banyak memberikan sumbangan dalam mengatasi kemiskinan dan dalam mengubah struktur kekuasaan sosial politik setempat bagi kepentingan golongan masyarakat yang miskin.
Jasa-jasa pelayanan yang diberikan organisasi koperasi seringkali tidak efisien dan tidak mengarah pada kebutuhan anggotanya. Tingkat efisiensi perusahaan-perusahaan koperasi yang rendah seperti manajemen yang tidak baik, penyelewengan, korupsi, nepotisme, dan lain-lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi ini. Sekian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.